Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat donat susu tanpa telur, tanpa mixer, hasilnya lembut selembut kapas. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 180 ml air hangat, lalu masukkan 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, 5 gram ragi instan setara dengan 1,5 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata, kemudian diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, setara dengan 30 sendok makan, 1 saset susu bubuk denkau, setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita aduk-aduk menggunakan tangan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah tercampur rata atau setengah kalis, lalu masukkan 45 gram margarin setara dengan 3 sendok makan, seperempat sendok teh garam. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur rata atau kalis. Supaya margarinnya lebih cepat menyatu dengan adonan, bisa kita remas-remas seperti ini. Nah, ini adonannya sedikit lengket di tangan, tapi tidak masalah. Lanjut kita uleni aja sampai tercampur dengan rata dan kalis. Selain diuleni menggunakan tangan seperti ini, adonan ini bisa juga di mixer ya teman-teman. Nah, supaya adonannya ini lebih cepat tercampur rata atau kalis, lanjut saya uleni di atas meja. Saya uleni seperti cara menyuci baju supaya adonannya lebih cepat kalis. Ini kita uleni sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ini sudah kalis. Kemudian bulatkan, lalu pindahkan ke wadah bersih. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya istirahatkan atau proofing adonan sekitar 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari saya atau tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya teman-teman. Setelah 60 menit diistirahatkan, adonan ini sudah kalis elastis sendiri tanpa di mixer ya teman-teman. Selanjutnya bulatkan atau rounding adonan. Kemudian bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 12 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 48 gram. Setelah dibagi, tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya, ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah itu bulatkan atau rounding. Ini kita bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di-rounding atau dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di-rounding seperti ini, selanjutnya adonan ini siap kita bentuk. Pipihkan adonan menggunakan telapak tangan supaya adonannya tidak lengket di telapak tangan. Telapak tangan kita bisa kita baluri dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya adonan ini siap kita bentuk atau kita lobangi. Nah, di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer dan tutup botol ini sebelumnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Selain dilobangi menggunakan tutup botol seperti ini, bisa kita lobangi menggunakan spuit ataupun sesuai selera ya.
Setelah seluruh adonan selesai dilobangi atau dibentuk, kemudian pindahkan adonan ke atas loyang dan loyangnya bisa ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman. Selanjutnya tutup adonan menggunakan plastik ataupun kain bersih, lalu proofing atau istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap digoreng. Ciri-ciri adonan siap digoreng, apabila kita sentuh adonannya menggunakan jari, maka akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama dironding dan dibentuk. Lalu panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan adonan satu persatu. Supaya lubangnya tidak tertutup, lalu putar-putar menggunakan sumpit. Lanjut kita goreng tetap menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Kalau ada gelembung seperti ini bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate secara perlahan. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Setelah seluruh donat selesai digoreng seperti ini, adonan ini siap diberi topping. Nah, untuk toppingnya, siapkan 40 gram gula halus atau gula donat, kemudian tambahkan 1 saset susu bubuk denkau setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya baluri donat dengan bahan baluran yang sudah kita buat. Nah, ini dia donat susunya sudah jadi. Donat susu ini tanpa menggunakan telur dan tanpa di mixer, hasilnya sangat montok, gembul, teksturnya super duper empuk, lembut banget, selembut kapas, white ringnya juga keluar. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Donat ini rasanya juara, super mantul dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.